Halo Kak, namaku Raihan, umurku 11 tahun. Aku suka main Free Fire, dan aku pejuang leukemia. Awal sebelum terdiagnosa cancer itu ya seperti sakit-sakit biasa sih, seperti demam ya kan. Demamnya itu intens ya, dalam artian kita sering ke rumah sakit demam, bolak-balik demam, setelah berobat turun lagi demamnya, sampai akhirnya ada rujukan untuk pengecekan darah ya kan. Dari situ mulai ketahuan ya kan, ternyata ada sedikit kelainan darah gitu. Jadi ada beberapa rumah sakit yang pernah kita singgahi sebelum terdiagnosa 100% cancer gitu kan. Yang pertama di Rumah Sakit Polri kita 2 minggu di sana, itu diagnosanya terdeteksi infeksi lambung ya kan. Itu 2 minggu kita kurang lebih di ICU, kita pulang. Setelah itu kita dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto ya. Di Gatot Subroto itu sudah mengarah ada ke kelainan darah ya kan, tapi di sana tetap belum ada diagnosa tegak untuk menyatakan cancer, tapi sudah ada mengarah ke leukemia. Waktu itu memang ada gejala pembengkakan di limpa sama hati. Iya, ya limpa sama hatinya bengkak ya. Diagnosa di Rumah Sakit Polri itu waktu itu ya itu infeksi lambung, tapi tidak terbaca kanker. Ya, tidak terbaca kanker. Agak sedikit pucat ya, pucat karena mungkin karena belum ada intens pemeriksaan darah, jadi belum ketahuan pada saat itu. Tapi ternyata pas dicek ada kelainan darah, itu dicek lagi lebih spesifikasi ya kan, darahnya ternyata yaitu ada penurunan trombosit dan Hb pada saat itu. Pada awal terdiagnosa memang agak sedikit rewel ya, karena umurnya juga kan masih sangat kecil ya. Pada saat itu balita, baru 3,5 tahun ya kan. Memang agak rumit tuh pada saat itu, kita semuanya memang serba sulit ya kan, karena ya yang membuat kita agak sedikit nggak percaya ya, kok anak seusia 3,5 tahun itu bisa kena kanker gitu kan. Itu emang itu jadi satu dilema yang sangat luar biasa sih buat kita. Intinya pertama kita nggak percaya ya, kita nggak percaya ya kan, anak sekecil itu baru umur 3,5 tahun kita dinyatakan terdiagnosa cancer ya kan, sedangkan kita menjaga anak itu benar-benar seperti bayi-bayi yang lain ya, normal itu kan, ASI sampai 2 tahun bahkan ya kan. Makanan-makanan yang sehat lah kalau saya bilang pada saat itu. Tapi ya itu, kita harus menerima kenyataan dengan segala sesuatunya ya kan, dengan kita jaga seperti bayi yang normal itu, tapi ternyata kita terdiagnosa cancer pada saat itu. Iya betul, iya, terdiagnosa cancer itu memang satu yang luar biasa, dan kebanyakan orang tua itu mereka nggak percaya kalau anak itu terdiagnosa kanker ya kan, karena sebagian besar orang tua mungkin menjaga anak itu dengan apa yang sudah dianjurkan oleh dokter ya kan, udah dianjurkan untuk asupan gizi ya kan, susu atau segala macam itu udah sesuai standar ya kan, tapi ternyata ya itu masih terdiagnosa cancer itu memang luar biasa sih buat kami gitu. Iya. Nah, ya itulah saya bilang cancer itu memang sesuatu penyakit yang sangat luar biasa. Kita pada saat itu 2 tahun sudah di rumah, sudah selesai kemoterapi ya kan, itu hanya tinggal melakukan cek lab dan kontrol saja. Tapi ya itu dalam keadaan normal, dalam kondisi fisik sehat ya kan, tapi ternyata si sel ganas itu sudah ada lagi di dalam darah ya. Terdeteksi setelah kita melakukan pengecekan rutin yang dilakukan di rumah sakit ya kan, itu ternyata
di sana ada mengarah lagi timbulnya sel ganas. Ya kemo selama 2,5 tahun. Iya. Selesai berarti sempat udah hilang. Istirahat, iya sebenarnya belum hilang sih ya, karena memang masih ada 5 tahun ke depan kita harus pengecekan rutin. Tapi baru 2 tahun itu ternyata ada timbul lagi, ya ada sel ganas lagi. Itu berarti pas usia 8 tahun. Oh, 8. Iya, pas selesai itu kita di 2016 sampai 2018 kita di rumah, ya kan istirahat di rumah. Tapi ternyata memang harus kembali lagi ke rumah sakit karena ya itu ada indikasi timbulnya sel baru 6,5%. Iya, kalau untuk masalah kemoterapi kebetulan kita jarang sekali ada menemukan halangan ya. Kebetulan kondisi fisiknya Rehan itu lumayan bagus, ya kan lumayan kuat. Jadi jarang ada kendala yang berarti buat kita. Sempet sih waktu 2014 itu sempet sedikit ada gangguan juga, tapi alhamdulillah sih bisa dilewati secara keseluruhan. Sudah bebas kemo lagi selama 9 bulan, ya kan, selama 9 bulan. Kontrol Ya, lanjut kontrol dan cek lab terus selama masih 4 tahun 3 bulan lagi, ya kan. Ya, ini masih masuk fase per 3 bulan sekali. Ya itulah kebetulan dikasih satu kelebihan sih ya, anak ini memang fisiknya itu agak lumayan kuat ya, jadi dalam kondisi apapun ya jadi bisa ngelewati masa-masa sulit juga. Harapan kita ya semoga kita bisa sembuh sempurna ya kan, karena perjalanan melawan kanker ini memang sangat luar biasa ya kan. Kita sudah melewati, saya dan Rehan itu sudah melewati berjuang melawan kanker itu 2.687 hari sampai hari ini ya kan. Itu hitungannya sudah masuk tahun ke-8 ya kan, semenjak terdiagnosa awal di November 2013 ya kan. 2013 memang satu perjalanan yang luar biasa. Kita sudah melewati 4 protokol, 160 kali kemoterapi ya kan. Itu memang sangat luar biasa sekali ya. Dengan harapan kita untuk 4 tahun 3 bulan ke depan, harapannya kita si kanker ini tidak timbul lagi, tidak kambuh lagi, karena memang kalau sampai dia balik lagi dan ada lagi, memang untuk harapan kita untuk bisa bertahan itu akan semakin tipis. Aku pengen sembuh, doakan aku ya, Kak.